semuanya, kembali lagi di Petrakes bersama saya, Karisa Natanya Salin dan teman saya, Desta Video Tegal. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh dong perkenalan diri dulu. Halo, saya Kezia Ledia Tasmita. Dan saya Yonas Nathanael Evan. Aku Felicity Lincai. Nah, kakak-kakak di sini kan pernah jadi OSIS nih. Boleh tahu gak periode berapa? Aku mantan ketua OSIS tahun 2022-2023. Kalau aku tahun 2019 sampai 2020. Aku 2024-2025. Oke, menurut kakak apa nih alasan kakak mau jadi OSIS? Jujur kalau aku mau nambah pengalaman aja sih, soalnya masa-masa SMP kan singkat banget ya. Jadi saya mau menambah pengalaman aja. Iya, sama sih, mau nambah pengalaman juga. Terus kan kayak dilihat tuh waktu zaman kayak masih bocil gitu. Kayak, jadi OSIS tuh kayak keren banget gitu. Nah, Kalau kalau aku sebenarnya mau nambah pengalaman dan mau mengembangkan diri aku di OSIS karena aku ngerasa waktu kelas 7 tuh kayak masih banyak kurangnya banget, sedangkan kalau OSIS kan banyak kegiatannya jadi bisa dapat banyak pelajaran baru. Kayak Kakak kan udah pernah jadi OSIS nih. Pas kepilih, gimana perasaan kakak? Perasaannya campur aduk, senang ada, pressure ada, bangga ada. Semua jadi satu karena ya kita jadi OSIS kan punya tanggung jawab yang besar dong menjaga nama baik sekolah, khususnya buat OSIS juga gitu. iya sama sih. Kayak, apa namanya? Kayak yang wow gitu. ya, senang tapi takut gagal, takut ngecewain. Kira-kira jabatannya apa nih? Saya jadi ketua OSIS. Kalau saya waktu awal masuk OSIS tuh jadi ini dulu, apa namanya, sekbid olahraga. Terus yang pas kelas 2 saya masuk ke ketas. Ketua OSIS. Kita bakal ada games, jadi di gamesnya itu bakal ada pertanyaan. Itu nanti kalian ambil, habis itu jawab. Boleh. Boleh pilih? Satu gitu. Iya. Ini random. Satu orang satu ya. Apa harapan kalian terhadap OSIS baru agar bisa lebih baik dari OSIS lama? Harapannya sih lebih banyak komunikasi sesama anggota, sesama pembina juga biar tidak ada miskomunikasi sih. Gitu. Kalau Koyonas dijawab semua. Oh, ini jawab semua. Iya. Apa harapan kalian terhadap OSIS baru agar bisa lebih baik dari OSIS lama? Tingkatin kerjasama sama komunikasi yang baik aja sih kayaknya. Ya, sama banyakin komunikasi, kerjasama, terus ya harus saling membantu, harus semuanya kerja, jangan sampai ada yang enggak. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh diarahkan sama ketuanya. Ya. Iya. Kayak lagi. Oh. Mungkin boleh dari sana dulu kan. Mau Felis dulu. Cici dulu. Apa yang paling menyenangkan dan paling berat selama kalian di OSIS? Yang paling menyenangkan pas jabatan aku itu pas persiapan Monef. Dan paling berat juga. Karena itu Monef pertama kami, terus nggak didampingi oleh pembimbing. Karena waktu itu kebetulan Pak Yedi abis kecelakaan kan. Jadi kami inti-inti OSISnya tuh kerjasama, kita sampai ke kafe, kita ngerjain bareng, kita pusing bareng, kita telepon bolak-balik ke Pak Yedi, Pak ini gimana gitu. Mungkin ya itu jadi salah satu yang menyenangkan sama yang paling berat selama Berarti aku waktu di itu OSIS. gak tanpa bantuan pembimbing gitu? Bantuin, tapi maksudnya tidak di-handle semua tuh. Jadi kita yang handle semua inti-inti OSISnya gitu. Apa yang paling menyenangkan dan paling berat selama kalian di OSIS? Menyenangkan ya. Kayaknya menyenangkan tuh waktu kalau bikin ini deh. Kayak apa, kalian pernah dagang nggak sih? Kayak bikin dagang buat OSIS gitu. Nah itu seneng tuh. Gara-gara kenapa? Bisa ngambil jam pelajaran. Jadi agak bolos-bolos dikit ya. Tapi ini juga sih apa namanya, harus kejar waktu juga buat ngambil pelajarannya kan. Kalau yang paling berat sih kayaknya kalau ada acara besar kayak harus lembur gitu. Yang paling menyenangkan tuh waktu awal dilantik jadi OSIS.
barusan banget dilantik kita langsung ditunjuk buat ikut LC Leadership Camp. Kita nginep kalau nggak salah sekitar 5 hari, itu bener-bener seru. Kita ngerjain banyak hal, ketemu sama banyak teman-teman baru juga dari BPK lain. Kalau yang paling berat itu nyatuin anggota-anggota OSIS, karena jujur waktu awal dilantik aku nggak terlalu dekat sama semuanya. Dan buat ngerjain satu hal itu kan harus kerja sama. Ya. Alsi itu di mana tuh? Bogor, Pengalaman apa aja yang bisa didapat dari Alsi? bangun jalan, kerja sama. Oke, lanjut. Ayo, boleh. Kak Yonas pilih, mau? Iya boleh masih, jangan saya. Ya nih. Iya, boleh. Terserah. Adakah pengalaman OSIS yang menurut kalian akan bermanfaat untuk masa depan? Ya kayak yang tadi tuh, kayak dagang kan namanya masuk kewirausahaan tuh. Kalian bisa belajar dagang dari situ kan. Sama ya jangan jauh-jauh lah, ntar SMA, ntar kalian bisa ikut organisasi OSIS lagi kan. Jadi kalian udah terbiasa ini gimana-gimananya kan. Makanya di SMA ikut OSIS lagi kak tuh? Aku enggak. Soalnya kan ini apa namanya, COVID ya waktu itu saya SMA. Iya. Jadi ya banyakan di rumah, kalau jadi OSIS juga ngapain, pengangguran. Ini mau siapa? Boleh. Felis apa Keisha? Oke. Pengalaman yang bermanfaat ya, mungkin kayak pengalaman berorganisasinya itu jujur bermanfaat banget, karena kita bisa jadi saling ngobrol, saling tahu sama satu sama lain juga gitu. Ya itu bermanfaat buat kita sosialisasi ke depan, ya misalnya di SMA atau berkuliah atau di organisasi selain di sekolah gitu, juga itu bermanfaat banget sih jujur. Yang paling bermanfaat kalau buat aku sendiri tuh public speaking-nya. Karena sebelum jadi OSIS, public speaking aku jelek banget, ditunjuk nggak pernah mau. Selalu deg-degan. Kalau sekarang tuh menjadi lebih baik lagi. Meskipun masih jelek, masih berantakan, tapi udah jauh lebih berkembang. Kepake nggak di kehidupan sehari-hari tuh? Kepake, karena sering ditunjuk buat ngomong depan orang gitu kan. Oke, lanjut. Boleh gantian Felis pilih. Bisa nggak? Sorry. Bagaimana cara kalian dulu menjaga komunikasi agar tidak ada konflik di dalam OSIS? Bagaimana cara kalian dulu menjaga komunikasi agar tidak ada konflik di dalam OSIS? Kita tuh sering ngadain rapat, jadi sebelum ngadain acara dan setelah ngadain acara kita selalu rapat buat ngobrolin apa yang mau dilakuin, dan setelah itu kita kayak evaluasi apa aja yang kurang gitu. Aku. Bagaimana cara kalian dulu menjaga komunikasi agar tidak ada konflik di dalam OSIS? Kayaknya tuh sebagai seorang pemimpin tuh kayaknya harus ini ya, apa namanya, tahu karakter anggotanya. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang yang ini nih, harus serius atau dengan bercanda gitu. Kan nggak mungkin kita nanggepin orang yang serius dengan bercanda atau sebaliknya kan. Jadi ya disesuaiin aja sama orangnya. Kalau orangnya gini harus gimana gitu. Situasi juga ya. Iya. Kalau aku cara menjaga komunikasi agar tidak ada konflik, kami kan pasti punya grup OSIS yang ada gurunya yang sama yang nggak ada gurunya. Nah biasanya yang nggak ada gurunya tuh kita ngobrol-ngobrol gitu, apa nih yang kurang atau apa ada masalah atau gimana gitu. Terus agar ya gitu biar nggak ada konflik gitu. Makanya kita sering ngobrol di grup chat juga. Sorry. Boleh pilih lagi, Cikazia lagi. 3 terakhir. Boleh deh. Siapa pengurus yang paling sering bikin suasana rapat jadi heboh? Ini kita sebutin namanya atau sebutin namanya? Boleh nama. Jujur waktu jabatan aku sih semua heboh, maksudnya ada hebohnya masing-masing. Jadi yang ini hebohnya bercanda lah, yang ini hebohnya ikutan bercanda juga. Waktu itu sih zamannya aku tuh Devni, Yosefin, sama Dio. Itu kalau udah sama Yosef tuh. Itu kalau udah ngumpul tuh pasti pecah sih. Siapa pengurus yang paling sering bikin suasana rapat jadi heboh? Kalau temen saya sih rata-rata tuh anaknya suka ngejok semua. Jadi kalau ada orang yang ngejok tuh selalu ada yang receh juga. Kayak si Cindy tuh pasti ketawanya paling pecah banget itu. Kalau yang suka heboh sih paling yang tadi tuh Bang Jose kalau kalian tahu. Siapa lagi ya? Ya gitulah.
Iki. Suasana yang tadinya seram aja gara-gara Pak Yudi gitu. Asbun. Bisa, ya dengan keasbunannya dia bisa bikin satu ruangan heboh. Oh, Pak Yudi serem. Ya, serem. Oke, lanjut. Ayo boleh. Saya Oh, apa momen paling berkesan selama kalian jadi OSIS? Apa ya? Kayak waktu itu deh LDKO. Kemana ya? Aku lupa. Tapi benar-benar pengalaman paling berkesan sih. Soalnya kan refreshing sambil belajar bagaimana cara memimpin itu kan ya. Cuman aku lupa ya. Gimana ya aku? Cibodas. Cibodas sama satu lagi apa ya? Lupa aku. Anjur kayaknya. Oke. Ya waktu LC tadi karena benar-benar pas baru dilantik langsung ditunjuk dan Jadi awal yang menyenangkan Iya, banget bener. gitu. Nah, sisa satu nih. Felis. Felis. eh, Sini. Cik aja belum. Oh, belum. Oh iya belum. jujur momen yang berkesan tuh pelantikan sama yang lengsernya itu seru banget soalnya kan kita ada yang nginep terus ada pimpin kan terus jadi bikin momen sama anak-anak OSIS juga. Boleh lanjut? Satu. Oh iya ini saya lupa. Tapi Felisnya dulu. Saya dulu. Iya. Kalau OSIS selama diibaratkan makanan apa yang cocok dan kenapa? Makanan nih. Apa ya? Permen nano kayaknya. Kenapa? Kayak rasanya campur aduk gitu, tapi kan seru gitu dimakannya. Mungkin itu ya. Mau siapa? Mau kamu? Cici. Boleh. Kalau aku mungkin kayak nasi yang banyak lauk tuh. Karena kita kan banyak orang, banyak pemikiran Berbeda-beda. Beragam gitu kan, jadi Terus enak. jadiin satu. Nah, kesatuan itu tuh yang bikin kita klop, bikin enak dijalaninnya. Oke. Boleh? Kali? Ya. Mungkin sama kayak Cik aja kali ya. Jadi kayak kita beragam terus dicampurin jadi satu dan jadi satu. Oke, terakhir nih pertanyaannya udah habis. Terus ada nggak sih kesan yang paling kayak diinget banget nih dari OSIS SMP BPK Penabu Jatibarang? Ada nggak nih? Coba. Felis. Boleh. Apa ya? Kesan yang paling diinget. Iya, dari OSIS, dari pengalamannya mungkin, atau mungkin dari kayak pergi kemana gitu-gitu, paling diinget. Mungkin aku duluan deh. Ya boleh. Pas periode aku kan itu masa pergantian pembimbing tuh ya. Iya. Dari Miss Elsa ke Pak Yudi. Mungkin kita itu berkesan banget karena pas pergantian itu kan mungkin pola pikir pas di bimbing Pak Yudi sama Miss Elsa beda tuh. Makanya itu yang jadi berkesan banget buat kita. Jadi ada dua pemikiran yang bijak gitu dijadiin satu pas pergantian itu. Mungkin jadi itu salah satu yang berkesan gitu pas aku jadi OSIS. Kalau ke Yonas? Momen berkesan. Kayaknya kalau ada acara apa namanya? Kayak yang open house gitu. Kayak semuanya kan apa namanya? Main gitu. Kalau aku dulu apa namanya? Kayak banyak ada yang di dagangan apa namanya? Bazar. Tata Boga ya pas bazar gitu. Terus ada live music corner. Itu biasanya live music corner tuh dapat duitnya paling banyak. Kalau nggak sama ini. Kalian tahu nggak sih pernah yang itu apa namanya pin bros. Oh iya, kita Kalian tahu nggak? pernah. Pernah beli ya? Iya pernah. Scam itu bener. Ya pokoknya itu paling berkesan lah, soalnya kita dapat duit itu kayak paling banyak tuh di situ bagian itu. Ya gitu sih. Beres. Kalau buat aku selain LC tuh PLC. Di PLC aku ditunjuk. Aku bener-bener gak bisa apa-apa, dipaksa bisa. Biasanya ya, itu aku disuruhnya gitar. Aku biasanya cuma bisa CG, dan aku tiba-tiba disuruh main bass. Iya. Keren deh. Oke, terus ada nggak pesan buat OSIS Petra buat kedepannya? Mungkin harapan juga, mungkin atau gimana gitu? Coba. Coba dulu. Oh, Felis boleh. Iya, boleh. Yang baru lengser dong. Iya, coba, Felis. Pesan. Iya.
Ya, semoga semakin berkembang dan sukses terus. Ya, amin. Semoga makin lancar, makin erat hubungan kalian sama anggota-anggota OSIS kalian. Ya, gitu aja lah. Kalau aku sih peralat komunikasinya jangan sampai miskom, soalnya takutnya ada apa-apa kan karena miskom. Terus perkembangin monef, kalian masih monef kan? Iya, SMA itu. Oh saya mau, ya pokoknya ya semoga kayak gitu lah, Oke. mungkin berkembang. Oke, mungkin Segitu aja dari kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kesini. Saya Desta Fitri Hotagal. dan saya Karisa Natanya Joselin. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.